Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan Maulana dengan NIM 240-176 dan teman saya Irsyad Rajan Muyasar dengan NIM 240-175. Kami akan mempresentasikan dampak perundungan terhadap kesehatan mental mahasiswa di bimbingan dan konseling. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Mahasiswa jurusan bimbingan dan konseling tidak hanya dituntut untuk menguasai teori dan keterampilan konseling, tetapi juga perlu memiliki stabilitas mental yang baik. Realita akademik, tuntutan sosial, dan tekanan masa depan kerap menjadi pemicu gangguan kesehatan mental. Oleh karena itu, penting dilakukan perlindungan terhadap tahapan kesehatan mental mahasiswa bimbingan dan konseling agar mereka dapat menjalankan perannya secara optimal. Nah, sebelum itu, kita akan diberikan pemahaman terhadap apa sih kesehatan mental itu. Kesehatan mental adalah kondisi di mana individu mampu mengenali potensi dirinya, mengatasi tekanan hidup yang normal, bekerja secara produktif, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Perlindungan kesehatan mental mengacu kepada segala upaya dan kebijakan yang bertujuan mencegah dan meningkatkan kondisi psikologi seseorang agar tetap sehat dan secara mental, baik secara mental maupun secara emosional. Nah, bagi mahasiswa jurusan bimbingan dan konseling, kesehatan mental menjadi aspek penting karena mereka tidak hanya dituntut untuk menjaga kondisi mental pribadi, tetapi juga mempersiapkan diri untuk menjadi konselor yang akan membantu orang lain menghadapi masalah psikologi. Lalu yang berikutnya ada rumusan masalah. Mahasiswa menjadi objek penelitian dampak perundungan terhadap kesehatan mental dikarenakan mereka berada di lingkungan kampus yang syarat interaksi sosial dan tuntutan akademik. Khususnya dalam program bimbingan dan konseling, mahasiswa menghadapi tekanan tambahan terkait interaksi online dan ekspor media sosial yang meningkatkan kerentanan mereka terhadap perundungan. Penelitian pada kelompok ini bertujuan untuk memahami lebih dalam efek psikologis dari perundungan dalam konteks kampus dan media digital. Nah, dampak perundungan terhadap kesehatan mental mahasiswa dapat sangat serius dan berkepanjangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa korban perundungan beresiko mengalami depresi, kecemasan, stres, penurunan prestasi akademik, hingga dalam kasus ekstrim dapat berujung pada pemikiran untuk bunuh diri. Perundungan dapat mengganggu proses pembelajaran dan pengembangan diri mahasiswa. Kebijakan dan program telah ditetapkan oleh guru institusi pendidikan untuk menangani masalah perundungan. Efektivitasnya masih perlu dievaluasi lebih lanjut lagi. Oke, yang berikutnya ada tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Sebelum kita ke manfaat, angka baiknya kita ke tujuannya terlebih dahulu. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perundungan terhadap kesehatan mental mahasiswa bimbingan dan konseling. Nah, dikarenakan mahasiswa bimbingan dan konseling dipersiapkan sebagai konselor masa depan, namun mereka tetap rentan terhadap perundungan karena tekanan akademik dan sosial. Harapan agar selalu kuat, enggan mengungkapkan masalah karena takut dianggap tidak profesional. Perundungan menciptakan rasa tidak aman yang berujung pada kecemasan berlebih, stres akademik, dan ketegangan sosial. Stres berkepanjangan dapat muncul dalam bentuk keluhan fisik seperti pusing, gangguan tidur, dan kelelahan. Peneliti menggunakan kuesioner bullying yang diadaptasi dari penelitian Susanto pada tahun 2022. Isi kuesioner ini berkaitan dengan korban bullying. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan kuantitatif metode survei. Metode kuantitatif dipilih karena dinilai mampu menjelaskan hubungan antara variabel secara objektif dan terukur. Metode ini berlandaskan pada diagrama positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan teknik pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Serta analisis data dilakukan secara statistik untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan. Lalu yang selanjutnya ada hasil wawancara. Yang pertama, menurunnya kepercayaan diri. Yang kedua, kecemasan dan stres. Yang ketiga, depresi dan trauma. Yang keempat, isolasi sosial dan kehilangan motivasi belajar. Terus yang terakhir, gangguan tidur, rasa takut, kepikiran, menyakiti diri. Yang selanjutnya hasil penelitian
Berdasarkan hasil penelitian yang melibatkan 20 responden mahasiswa bimbingan dan konseling di IKIP Siliwangi, dapat disimpulkan bahwa perundungan memberikan dampak negatif yang cukup luas dan signifikan terhadap kesehatan mental mereka. Dari data yang dihimpun, perundungan terjadi pada hampir setengah responden. Dengan perundungan verbal sebaiknya bentuk yang paling sering terjadi. Hal tersebut tampak dari pernyataan para responden yang menyebut bahwa mereka sering diberi hinaan, diejek, dan diremehkan di tengah pergaulan akademik. Oke, kita sampai pada tahap akhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai dampak perundungan terhadap kesehatan mental mahasiswa bimbingan dan konseling di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi, dapat disimpulkan bahwa perundungan memberikan dampak negatif yang luas dan signifikan, bukan hanya terhadap aspek psikologis, tetapi juga terhadap aspek pendidikan atau akademik dan aspek sosial. Dampak perundungan yang paling tampak meliputi turunnya kepercayaan diri, timbulnya kecemasan dan stres, depresi, trauma, menurunnya motivasi belajar, pergaulan yang terhambat, serta perasaan yang terisolasi. Dalam beberapa kasus yang lebih parah, perundungan juga dapat meningkatkan resiko pikiran untuk melukai diri sendiri dan masalah psikologis yang membutuhkan intervensi dari profesional. Selain itu, perundungan juga turut memberikan proses belajar yang kurang kondusif, sehingga proses akademik dan pengambilan peran calon konselor dapat terhambat. Dalam jangka panjang, perundungan dapat melumpuhkan potensi, kualitas hidup, dan proses pembentukan